Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya yakin pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik. Haleluya. Bahwasannya Tuhan baik dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Satu hal yang kami mau Tuhan, satu hal yang kami mau naikkan pagi hari ini. Kami mau tetap bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau luar biasa ya Tuhan. Setiap hati kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau baik Tuhan, selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Biar lebih sungguh lagi kita bersama-sama nyatakan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu. Dengan senang hati nyatakan, ku bersyukur. Terima kasih Bapak. Ku bersyukur, Kau baik bagi kami. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau baik Tuhan, selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur,
Sama-sama naikkan suara. Kita sembah Dia. Kau baik Bapa. Setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mari Bapak Ibu, kalau ditunggu sama-sama kita nyatakan. Thank you Jesus, Jesus. By your grace that I could live today. Forever I will praise. Lebih sungguh katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi nyatakan, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita buka tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, kami bersyukur. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami siap memuji nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dialah Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Amin.
membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Aku tinggi, Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Sekarang selamanya dirimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Sama-sama lebih setia dikatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Mana Bapak Ibu suaranya? Sekarang selamanya janji-Mu tak berubah. Semangat lagi. Awal dan akhir, semesta memuja. Ya, bersama-sama lebih lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta, katakan semesta, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lagi kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kami adalah orang-orang yang percaya. Amin. Bukti karya-Mu nyata. Terima kasih Bapa. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Katakan dari generasi, amin.
dari generasi ke generasi. Kau angkat salibku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi nyatakan haleluya. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan, haleluya. Lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setia Tuhan buat setiap kami. Amin. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami beri kemuliaan sebab Kau besar, sebab Engkau besar bagi kami ya Tuhan. Kasih ya Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita mengatakan bersama-sama, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan, tiada seperti Engkau. Mari kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus.
Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman dengan tema kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang siap mendengarkan firman. Biar Roh Kudus menjamah, mengubah kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Pada zaman penciptaan yang disebut-sebut dalam kitab suci ini adalah Allah. Di zaman Yesus datang ke dunia ini menjadi juru selamat, Yesuslah yang menjadi peran utama. Ya, di dalam kitab suci Matius, Markus, Lukas dan Yohanes memberitahukan tentang kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kemudian penderitaan Yesus sampai dia mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada orang percaya, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudaraku, di dalam Alkitab ada Henok, ada Elia, yang Alkitab memberitahukan bahwa mereka juga diangkat hidup-hidup ke sorga. Namun hanya Yesus yang kita rayakan kenaikannya ke sorga. Kenapa? Karena Yesus menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, itulah yang saya mau khotbahkan pada pagi hari ini. Kita baru saja baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Yesus mengatakan demikian, Alkitab katakan terangkatlah Yesus ke sorga. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang mengirim Roh Kudus. Jadi zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Maka kita selalu, pengkhotbah, dengarin baik, bapak-bapak, para pendeta, para pastor, para gembala, guru-guru sekolah Alkitab, zaman ini kita harus khotbahkan tentang Roh Kudus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang mau sharingkan firman ke KKA, kelompok keluarga Allah, atau ke family altar, ataupun kelompok rumah tangga, saya mau beritahukan, jangan jemu-jemu, kita selalu berkhotbah tentang Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, sampaikan tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus, ya, saya mau katakan sangat penting, dan saya mau beritahukan kepada kita, ya, karena Roh Kudus itu sangat penting bagi gereja dan pertumbuhan gereja. Nah, saya mau beritahukan kepada kita agar supaya setiap jemaat, setiap orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam pelayanan. Pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus sia-sia. Gereja harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jemaat yang ada di dalam gereja harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena gereja maju karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja bisa bertumbuh karena kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam penekanan dalam khotbah-khotbah atau sharing firman Tuhan dimanapun, jangan lupa khotbahkan tentang Roh Kudus, karena zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara jemaat mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 katakan,
pada suatu hari ketika ia makan, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya murid-murid, Yesus melarang mereka, murid-murid, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, murid-murid, tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Menanti janji Bapa. Murid-murid dan orang-orang percaya disuruh menunggu janji Bapa. Apa itu? Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa yang Yesus maksudkan? Murid-murid, orang-orang percaya disuruh menunggu janji Bapa. Nah, di kitab Yohanes berkali-kali Yesus memberitahukan pada waktu dia masih hidup, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan Tuhan Yesus juga memberitahukan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan gelisah hati, karena apa? Ada Roh Kudus yang akan datang, akan menyertai murid-murid dalam pelayanan. Ada murid-murid yang tidak memahami, mengerti tentang maksud Tuhan Yesus. Namun setelah Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, baru murid-muridnya sadar bahwa apa Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit benar-benar menjadi kenyataan. Dan hari ini dalam pembahasan firman Tuhan kita, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana cara murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan menyuruh mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ini penggenapan firman Tuhan tentang janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam pasal 2 ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, yang disebut dengan hari yang ke-50, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, ya, di loteng Yerusalem. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus adalah tanda yang Allah berikan, Roh Kudus berikan, yaitu berbahasa-bahasa yang lain. Kekasih dalam Tuhan, janji Bapa itu digenapi. Murid-murid dan orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Alkitab katakan tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa-bahasa yang lain. Nah, saudara, ini penting bagi kita. Orang mungkin di luar sana tidak percaya tentang bahasa-bahasa lain, tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, apa yang saya katakan, saudara percaya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan ada perubahan. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu diberikan kuasa untuk melayani orang sakit itu sembuh. Kuasa, ya, melayani kepada orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kuasa setan itu lepas karena kita ada kuasa. Saudaraku, kalau kita melayani orang-orang yang terikat oleh dosa dengan kuasa Roh Kudus, orang akan terlepas. Saudaraku, apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Alkitab memberitahukan mereka berbahasa-bahasa yang lain. Saudaraku, murid-murid Yesus, Alkitab memberitahukan mereka pergi melayani dengan kuasa, dengan keberanian, karena mereka punya kuasa Roh Kudus. Saudaraku, murid-murid Yesus berubah ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus saat mereka ada di loteng Yerusalem. Disitulah awal kebangunan rohani terjadi. Bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu, murid-murid pada waktu itu, mereka begitu melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Walaupun Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul mereka ada banyak tekanan. Murid-murid Yesus, para rasul mengalami aniaya.
Tapi karena mereka orang-orang penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak takut akan kematian. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Ada banyak ancaman, tapi mereka tidak takut. Nah, ini perbedaan murid-murid yang sebelum Yesus memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus dengan saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu mereka bersama-sama Yesus, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Ya, sehingga Alkitab katakan para murid itu penakut, pengecut. Dan ketika Yesus naik ke sorga dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, mereka menjadi pemberita Injil yang pemberani, tidak penakut. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, ketika Bapak Ibu membuka hati untuk menerima pribadi Roh Kudus, saya percaya hidupmu akan berubah. Saudara akan menjadi penginjil, pemberita Injil, pemberani, tidak penakut. Ya, sekali lagi, perbedaan Petrus yang lama dan Petrus yang baru saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka hati untuk menerima Roh Kudus, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang militan, pemberani di dalam memberitakan Injil. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kali? Karena dunia ini belum semua menerima Injil. Belum semua orang mendengarkan Tuhan Yesus Juru Selamat. Belum semua orang menerima kabar baik ini. Nah, itulah sebabnya saudara dibutuhkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Pak Pendeta, aku kan belum di sekolah Alkitab, saya belum terpanggil untuk masuk ke sekolah seminari untuk mengikuti panggilan Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahukan, tidak harus Bapak Ibu menjadi pendeta, ikut sekolah seminari, ikut sekolah Alkitab. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu dengan keberanian yang datang daripada Tuhan, Bapak Ibu bisa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk kerajaan Allah. Saudaraku, saya mendorong kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, kita menjadi orang Kristen pemberani. Yang kedua, mengapa Roh Kudus itu penting bagi saudara dan saya? Terlebih-lebih lagi penting di dalam pertumbuhan gereja. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuasa Roh Kudus, gereja itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang dan maju. Orang-orang berdosa tidak akan datang ke gereja. Karena apa? Gereja itu tidak ada Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saya mau beritahukan agar supaya kita memiliki Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus itu sangat penting untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian. Roh Kudus itulah yang akan memberi kuasa kepada Bapak Ibu untuk melayani, sehingga gereja boleh bertumbuh, supaya gereja boleh maju, dan kita akan melihat terjadi kebangunan rohani. Jiwa-jiwa datang untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya mau beritahukan, milikilah kerinduan untuk Bapak Ibu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus memberikan visi yang jelas kepada kita. Haleluya. Gereja tanpa visi, gereja itu tidak akan maju. Gereja itu bisa maju dan berkembang karena ada kuasa Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja itu akan mati. Lambat atau cepat, gereja akan mati jika gereja tidak ada Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, Roh Kuduslah yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pak Pendeta, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Kita baru saja membaca berbahasa-bahasa yang lain. Ya, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mendapatkan bahasa roh. Bahasa roh itu datang daripada Tuhan. Yang ketiga, orang-orang di sekitar kita bisa bertobat karena Roh Kudus. Ya, orang-orang di sekitar kita bisa insaf dari dosa karena Roh Kudus. Yoel Fatsal 2 ayat 28 dan 29, dan di Kisah Para Rasul juga memberitahukan bahwa Roh Kudus sudah dibuatkan akan dicurahkan pada zaman akhir. Ketika Roh Kudus dicurahkan,
akan ada banyak orang-orang dipulihkan, akan ada banyak orang-orang bertobat. Nah, Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh Yoel telah digenapi di Kisah Para Rasul. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan, ya, dan doa. Bapak Ibu, saya mau beritahukan doa agar supaya Roh Kudus juga dicurahkan di gereja kita masing-masing, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Haleluya. Titik awal sebuah kebangkitan rohani di Alkitab katakan, di Kisah Para Rasul katakan, ketika Rasul Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya ketika dia berkhotbah, sekali dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Saudaraku, tidak mudah untuk menobatkan orang, Bapak Ibu, kalau bukan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya mari miliklah kerinduan untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita dapat melakukan banyak hal di dalam pelayanan. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melayani Tuhan secara maksimal. Yang terakhir, bagian yang keempat, Roh Kudus bekerja jika iman kita berpusat kepada Kristus. Itulah sebabnya saya mau memberitahukan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang mendengarkan khotbah saya, siapapun mau pendeta, pastor, penginjil, gembala, guru-guru sekolah Alkitab, saya mau beritahukan, belajar dari rasul-rasul. Khotbah rasul-rasul, murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu tentang Kristus yang mati dan bangkit. Ya, mereka berkhotbah tentang Yesus Juru Selamat. Nah, itulah sebabnya saya mau beritahukan, kemanapun kita pergi, tema yang harus kita khotbahkan, beritahukan tentang Yesus mati dan bangkit. Ya, Yesus mati dan bangkit menjadi Juru Selamat. Saudaraku, kalau Yesus tidak bangkit, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Ya, kita ibaratkan seperti Yesus itu sebuah tokoh. Ya, kalau di dalam film mungkin orang memberitahukan dia seorang yang hebat lah. Ya. Nah, kalau misalnya pemimpinnya yang dikatakan hebat itu mati dan tidak bangkit, saya nggak mau percaya Yesus. Tapi kenapa saya bisa percaya dan menjadi hamba Tuhan? Karena saya membaca dalam kitab suci, Yesus mati dan Yesus bangkit, ya, dan naik ke sorga. Nah, itulah sebabnya saudaraku, imanku tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus yang saya jadikan Tuhan itu, dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Roh Kudus bekerja melalui berita tentang Yesus mati dan bangkit, ya, dan menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Mengapa banyak orang gagal dalam pelayanan? Karena mereka tidak mewartakan tentang Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Mereka tidak mewartakan bahwa Yesus itu juru selamat. Makanya mereka gagal dalam pelayanan. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, gereja yang saya gembalakan ini bisa bertumbuh menjadi 3 gereja, ya. Ada cabang-cabangnya. Karena saya selalu memberitakan tentang Yesus mati dan Yesus bangkit. Yesus menjadi juru selamat. Haleluya. Yesus juga naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita beritakan tentang Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Roh Kudus akan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita mewartakan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah bahasa yang lain, ya. Kemudian mereka melakukan firman Tuhan dengan setia. Itu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka konsisten dalam memberitakan Injil. Lalu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka melakukan firman Tuhan dengan setia. Mereka melakukan firman Tuhan dengan bersemangat memberitakan Injil. Mereka selalu setia dan taat dalam pengiringan Tuhan walaupun menderita seperti murid-murid Yesus. Mereka diancam, mereka menderita, tapi mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Karena apa? Karena mereka
punya Roh Kudus. Saudaraku, milikilah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menyertai Bapak Ibu serta saudara sekalian. Sekali lagi, zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Panggil Roh Kudus untuk memenuhimu. Ketika Roh Kudus memenuhimu, saya pastikan saudara akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dari penakut menjadi pemberani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting bagi kami. Di Kisah Para Rasul Fatsal 1 ayat 6 memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan Alkitab katakan di pasal 2, Roh Kudus memenuhi murid-murid di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan mereka berubah dari penakut menjadi pemberani, dari pengecut menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap umat-Mu yang punya kerinduan untuk menerima Roh Kudus, biar saat ini juga Tuhan penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi penginjil yang berani, tidak takut mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum persembahan kita jalankan atau kita lakukan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seli berdoa. Haleluya. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati dan melihat tangan-tangan yang memberi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang balaskan sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk sama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi nyatakan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyembah Tuhan kembali. Haleluya. And sing my soul, my Savior come to thee. All things
Lebih sungguh lagi bersama-sama kita katakan, my soul, my Savior God, all my soul, my Savior God, all great thou art, all great thou art, all great thou art. How great thou art. Kekasih dalam Tuhan, puji mata Tuhan Saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita mohon berkat. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sama-sama katakan, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.